Kita akan masuk ke dalam sesi kita hari ini, tapi saya ngambil tisu dulu karena ini baju saya nggak kelihatan enak di layar. Ini repotnya kalau pakai baju putih, tapi nggak apa-apa. Jangan perhatikan baju saya, perhatikan firman yang saya sampaikan. Ya, kita sedang membahas tentang kasih Allah, kasih agape. Dan ini merupakan topik yang sangat luas, oleh karena itu saya mengupasnya dalam dua bagian. Ya, kita sudah membahasnya di sesi yang lalu dan bahas sesi yang ini saya mau menambahkan hal baru tentang kasih Allah karena begitu luasnya. Ya, jadi yang saya ingin tegaskan pada hari ini bahwa kasih Allah itu bukanlah suatu perasaan. It is not an emotion. Ini merupakan sesuatu yang penting, jadi tidak selalu kita bisa merasakannya. Anda tidak bisa selalu merasakan Tuhan mengasihimu. Tetapi Alkitab katakan Tuhan selalu mengasihi kita karena Dia adalah kasih. Jadi kalau Anda sedang jatuh ke dalam dosa, Anda sedang kesal, apa yang Tuhan katakan? Ya, Dia mengasihi kita. Jadi kalau kita berbuat dosa, 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil, akan mengampuni kita akan segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Tetapi yang terjadi justru pada saat kita jatuh ke dalam dosa, kita tidak merasakan kasih-Nya sehingga kita menjauh dari Dia. Yang kita rasakan justru adalah tuduhan yang dimunculkan oleh dosa kita. Padahal Tuhan mengasihi kita. Oleh karena itu jangan menyikapi kasih Tuhan lewat perasaan. Karena itu akan membuatmu naik turun di dalam menyikapi kasih Tuhan. Padahal kasih Tuhan itu tidak pernah naik turun, Dia adalah kasih. Yang naik turun adalah emosi, perasaan kita, tergantung situasi diri kita. Jadi pada saat kita jatuh ke dalam dosa dan tidak ada orang Kristen yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa atau berbuat kesalahan, yang kita harus lakukan ingat, Dia adalah kasih. Jadi alih-alih kita berlari dari Dia, kita berbalik datang kepada Dia karena Dia selalu mengasihi kita. Dan Dia ingin memulihkan kita, keadaan kita dan hati kita. Itu adalah kasih Allah yang sejati, kasih agape tanpa syarat. Karena Dia adalah kasih. Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Kalau tidak, segala sesuatu yang kita sikapi di dalam hidup ini adalah lewat perasaan. Dan kita mengira itu adalah kasih Allah. Kadang-kadang kalau saya juga melihat orang dulu sebelum saya memiliki pengertian ini. Kadang-kadang kalau saya melihat orang miskin di jalanan minta sedekah. Atau orang yang berlarat atau apapun juga. Saya merasa kasihan kepada mereka. Dan kasihan itu bukanlah kasih Allah. Itu hanya an emotion. Karena kalau Dia kasih Allah, Dia harus memenuhi kriteria-kriteria yang saya sudah sebutkan di sesi sebelumnya. Yaitu bahwa ada 3 syarat untuk kasih itu disebut kasih Allah. Pertama, kasih itu tanpa syarat dan tidak pamrih. Ya, jadi Dia tidak mengiming-iming, tidak membujuk-bujuk dan tidak mencari keuntungan. Tuhan mati bagi kita selagi kita masih berdosa, kata kitab Roma 5 ayat 8. Jadi itu adalah tanda bahwa itu adalah kasih sejati Allah. Kedua, kasih itu berkorban waktu, tenaga, uang, semula perasaan. Karena Yohanes 3:16 katakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia berkorban, Dia mati. Jadi kasih Allah itu sacrificial. Dan ketiga, kasih itu harus mendidik dan membangun orang lain. Jadi itu yang dikatakan 1 Korintus 8. Jadi kalau saya melihat orang miskin, orang melarat, orang terpuruk, saya cuma hanya mengatakan kasihan ya. Itu kasih manusiawi, bukan kasih Allah. Kasih Allah pasti akan menuntun kita kepada tindakan ilahi. Nah, memang kita harus mulai dengan compassion, godly compassion. Tetapi itulah yang membawa kita kepada tindakan, ya, bukan hanya sekedar perasaan saja. Nah, jadi 3 persyaratan tadi untuk kita bisa menilai segala sesuatu itu kasih Allah adalah tadi saya sudah sebutkan, Anda bisa menggunakan itu sebagai kriteria dan itu tidak ada kaitannya dengan emosi kita. It is not an emotion.
Ya. Nah, kasih Allah itu dapat diekspresikan dalam berbagai macam bentuk. Dalam bentuk mercy, dalam bentuk grace, dalam bentuk compassion. Semua itu merupakan ekspresi dari kasih Allah. Coba kita buka Mazmur 103 ayat 8. Di situ dikatakan Allah itu penyayang dan pengasih. The Lord is merciful and gracious. Dia merciful dan gracious. Merciful itu bermurah hati. Gracious itu adalah penuh dengan anugerah. Ya, itu karena lahir dari kasih Allah. Jadi ini ekspresi dari kasih Allah. Ekspresinya. Nah, ekspresi dari kasih Allah itu banyak. Dan salah satunya, nah ini poin penting yang saya mau sampaikan pertama hari ini adalah salah satunya dari ekspresi kasih Allah adalah cemburu. Nah, saya akan kupas ini karena kata cemburu ini sudah di-hijack artinya diambil paksa oleh dunia dan dipakai oleh dunia untuk menggambarkan sesuatu yang negatif. Ya, jadi cemburu ilahi adalah ekspresi dari kasih Allah. Bahkan kalau kita baca di kitab Exodus atau Keluaran 34 ayat 14, coba kita baca. Keluaran 34 ayat 14, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan. Wow. Nama Tuhan cemburuan adalah Allah yang cemburu. God is a jealous God. Tuhan tidak malu disebut Allah yang cemburu. Banyak orang gak mengerti ini. Bahwa ini merupakan ekspresi dari kasih Allah. Ada satu orang terkenal. Saya gak akan sebutkan namanya, tapi Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Dia dulu sering ke gereja, ini orang Amerika. Dia sering ke ibadah gereja untuk ibadah. Saya gak tahu apakah dia sudah Kristen lahir baru apa tidak, but that is not the point. The point adalah pada saat dia ibadah di gereja, dia menikmati ibadah. Pada satu saat dia bertemu dengan ayat ini. Apakah ayat ini dikhotbahkan, ditayangkan di layar, saya gak tahu, dia gak menceritakannya. Tetapi begitu dia lihat begini, Allah adalah Allah cemburu, namanya Allah cemburuan, dia kaget. Dan dia mikir, kok Allah ke orang Kristen Allah cemburuan, aneh bagi dia. Dan dia gak bisa menerimanya, bagi dia aneh gue menyembah Allah yang cemburuan. Bagi dia itu gak benar, itu bukan sesuatu yang aneh. Dia menganggap itu sesuatu yang negatif. Dan sejak saat itu dia berhenti ke gereja dan dia menganut agama New Age. Ya. Ada banyak orang di luar sana dan yang terkenal yang tidak mengerti sifat sejati Allah, mengira sifat sejati Allah adalah seperti ini, padahal seperti ini berbeda dari apa yang dia diajarkan atau apa yang dia mengerti. Bahkan ada satu pemilik televisi swasta terkenal di Amerika, dan ini saya tahunya dari Andrew Wommack, yang waktu dia masih kecil, dia itu punya kakak perempuan yang sakit lalu meninggal. Mereka hanya berdua di satu keluarga. Dan pada saat waktu kakaknya meninggal, dan dia orang Kristen. Tapi apakah Kristen lahir baru atau Kristen tradisi saya juga gak ngerti. Tapi pada waktu ibadah pemakaman kakaknya itu, ada satu pendeta yang berkhotbah yang mengatakan bahwa sakit penyakit dan kematian daripada kakaknya ini diizinkan oleh Tuhan. Sejak saat itu dia marah kepada Tuhan karena Tuhan memisahkan dia dari kakaknya yang terkasih. Dan dia berhenti menjadi orang Kristen. Bahkan sekarang ini televisinya menyuarakan atau memutarkan berita-berita yang menunjukkan anti kekristenan. Karena dia menjadi benci terhadap kekristenan. Dan dia gak mengenal sifat Allah yang sejati. Nah artinya kalau kita tidak mengenal sifat Allah yang sejati,
kita ada kemungkinan untuk bisa menjauh dari dia dengan begitu mudahnya. Oleh satu peristiwa di dalam kehidupan kita. Jangan sampai itu terjadi. Ini perlu Anda perkokoh dengan pengertian yang benar. Oleh karena itu kembali kepada tadi yang mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang cemburu. Ini justru Anda harus pahami. Allah itu cemburu yang positif. Ada cemburu yang negatif, ada cemburu yang positif. Cemburu yang negatif di-drive, disetir, didasari, ditenagai oleh rasa takut. Cemburu yang positif ditenagai, didorong, diberikan kehidupan oleh kasih. Jadi saya berikan contoh seperti ini. Saya bernikah dengan Angeline. Kalau saya sekarang sudah bernikah dengan Angeline, ada seorang pria yang suka sama dia, mengganggu dia, terus saya diem saja, itu nggak menunjukkan saya mengasihi dia. Artinya saya masa bodoh terhadap dia. Tetapi kalau saya cemburu terhadap dia, itu bisa dua, bisa cemburu negatif, bisa cemburu positif. Kalau cemburu negatif, saya takut kehilangan dia. Tapi cemburu positif adalah saya kan suami kamu, saya telah memelihara kamu, saya merawat kamu, saya melindungi kamu, saya menjaga kamu. Kenapa kamu meninggalkan saya atau kenapa kamu berselingkuh? Itu cemburu positif. Waktu Tuhan Allah berkata dia cemburu, dia berkata kepada bangsa Israel, mereka berselingkuh. Tuhan berkata begini kepada mereka, kan kamu kan milik aku yang melahirkan kamu, aku yang menjaga kamu, aku yang membawa kamu keluar dari Mesir, aku yang memerdekakan kamu, aku yang memberkati kamu. Apakah kurang cukup? Itu cemburu ilahi yang positif. Justru Anda harus memiliki cemburu positif, cemburu ilahi dalam hidupmu. Kalau tidak, Anda gak punya kasih ilahi dalam hidupmu. Nah, ini yang bahayanya. Karena di dunia ini kata cemburu itu sudah di-hijack, sudah dirampas oleh dunia ini. Diputar balikan menjadi sesuatu yang negatif. Cemburu nih. Kalau Anda gak cemburu terhadap apa yang Anda miliki, yang Anda seharusnya jaga, pelihara, rawat, Anda gak punya kasih Allah. Karena cemburu itu adalah ekspresi dari kasih Allah. Nah, para istri jangan langsung bilang kepada suaminya, nah tuh kan tadi dibilang jangan cemburu, kamu gimana sih? Bukan itu maksudnya, Anda mesti pelajari apa yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan pernikahanmu. Saya gak mau bicara masuk ke dalam topik pernikahan, karena ini konteksnya bangsa Israel adalah milik Tuhan Allah. Ya, kita adalah milik Tuhan Allah, dia cemburu terhadap kita karena dia ada kita adalah milik dia. Dan dia selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Suami atau istrimu bukan milikmu. Mereka adalah satu perjanjian dengan diri Anda. Mereka masuk ke dalam covenant relationship. Ya, jadi memang di situ tetap harus diakui hubungan covenant itu, ikatan janji itu. Memang ada satu ikatan janji dalam pernikahan. Jadi artinya Anda seharusnya melakukan yang terbaik untuk pasanganmu. Dan kalau pasanganmu tidak mengakuinya, Anda patut cemburu. Anda harus cemburu. Kalau Anda gak cemburu, Anda harus bergaul dengan Tuhan biar kasih Allah muncul di dalam dirimu agar cemburu ilahi bukan cemburu negatif. Yang ketakutan. Allah tidak pernah ketakutan terhadap bangsa Israel. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Allah tidak ketakutan kehilangan bangsa Israel. Karena dia mengasihi dan dia ingin mereka mengasihi dia dengan kehendak bebasnya tanpa harus dikekang. Sama seperti saya dengan Angeline, saya tidak takut kehilangan dia, tapi saya tidak mengekang dia, tapi saya mengharapkan dia untuk tetap setia dan satu bersama dengan saya sampai maut memisahkan kita. Dan kalau sampai dia tidak mengakuinya, sampai dia seumpamanya berselingkuh, saya harus cemburu ilahi karena saya telah melakukan yang terbaik. Kalau Anda belum melakukan terbaik untuk pasanganmu, jangan cemburu ilahi. Anda harus memperbaiki dirimu dulu. Paham ya? Nah, jadi cemburu ilahi ini adalah sifat yang positif. Dengan takut kalau Anda merasakan cemburu terhadap pasanganmu, kalau memang itu dasarnya dari kasih Allah. Ya, karena itu adalah sesuatu yang baik karena Allah sendiri adalah Allah yang cemburuan. Itu adalah sesuatu yang positif, yang bukan
lahir dari rasa takut. Nah, Tuhan Allah itu selalu ingin memelihara kita, dia cemburu terhadap kita. Setiap kali kita berselingkuh dengan dunia ini, dia cemburu terhadap kita. Dia ingin kita memperoleh segala sesuatu dari dia, bukan dari dunia ini. Nah, maka itu dia cemburu. Nah, hal kedua yang juga penting, ya, tadi masalah cemburu itu adalah ekspresi dari sifat Allah. Hal kedua yang adalah penting juga adalah kalau kita baca Roma 5 ayat 5, di situ dikatakan kasih Allah telah dicurahkan kepada kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Nah, artinya setiap orang yang sudah lahir baru memiliki kasih Allah karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Kita bisa mengasihi Allah, kita bisa mengasihi sesama karena kasih itu telah dicurahkan kepada kita. Ya, jadi kita bisa mengasihi. Yang orang tidak pahami adalah kasih itu merupakan satu sisi dari satu koin. Koin itu kan punya dua sisi. Jadi sisi satu adalah kasih, apa sisi lainnya? Ada apa di sisi lainnya? Kebencian, hatred. Jadi kalau Anda punya kasih Allah di dalam dirimu, Anda akan mengasihi apa yang Tuhan Allah kasihi. Itu satu sisi dari koin. Di sisi lain dari koin yang sama, Anda juga akan membenci apa yang Tuhan benci. Kalau enggak, itu bukan kasih Allah. Jadi banyak orang menurunkan derajat dari kasih Allah karena mereka menilainya secara emosional. You cannot love God and not hate sin. Itu adalah koin yang sama, Bapak Ibu. Kalau Anda nggak mengerti ini, Anda belum punya kasih Allah atau Anda belum menghidupinya kasih Allah. Itu kata yang lebih tepat. Anda sudah punya karena sudah dicurahkan, tapi Anda belum menghidupinya karena Anda belum punya pengertian yang benar. Jadi rubah cara berpikirmu biar Anda bisa juga membenci apa yang Tuhan benci. Nah, coba kita baca Mazmur 5 ayat 5 dan sampai dengan 7. Mazmur 5 ayat 5 sampai dengan 7. Kalau boleh ditayangkan di layar. Nah, ini bicara mengenai kasih Allah dan juga Tuhan ingin kita membenci apa yang dia benci. Kak, bisa ditayangkan enggak? Mazmur 5 ayat 5. Mazmur 5 ayat 5 sampai dengan 7. Oke, saya bacakan saja. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Atau saya salah, Mazmur 5 bukan 105. Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Ini adalah hal-hal yang Tuhan benci. Jadi kita sepatutnya juga membenci hal-hal yang demikian. Kita bacakan lagi ayat dari Amos 5 ayat 15. Ada beberapa ayat untuk saya menunjukkan kepada Anda bahwa ini merupakan koin yang sama. Ayat 15, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Jadi kalau Anda memiliki kasih Allah, Anda akan mengasihi, mencintai apa yang Tuhan kasih cintai. Anda akan membenci apa yang Tuhan benci. Kalau enggak, Anda akan pincang di dalam menjalankan kekristenanmu, di dalam Anda mencerminkan kasih Allah. Nah, yang salah satu ayat yang saya sangat suka, ini ada di Efesus 4 ayat 26-27. Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa.
Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, ini ayat harus saya luruskan. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum paham amarahmu. Banyak orang mengira kalau matahari sudah terbenam, kita harus berhenti marah. Ayat ini enggak berkata seperti itu. Ayat ini berkata, marahlah. Kalau Anda kaitkan ini dengan Mazmur 4, tapi kita enggak ke sana. Apabila kamu marah, jangan kamu berbuat dosa, jangan sampai kemarahanmu berbuat dosa. Tetapi janganlah kamu berhenti marah walaupun matahari terbenam. Janganlah kamu berhenti marah walaupun matahari terbenam. Anda jangan berhenti marah. Anda harus marah terus. Marahnya terhadap apa? Bukan terhadap suami istrimu. Ayat berikutnya katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Anda harus marah kepada iblis walaupun matahari sudah terbenam. Karena itu iblis jalan berkeliling mencari emang seperti singa mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau Anda berhenti marah terhadap kejahatan, terhadap iblis, terhadap kefasikan, Anda bisa ditelan iblis. Iblis nggak lihat matahari terbenam atau tidak. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi ayat itu salah disalah tafsirkan. Nah, lalu baca ayat berikutnya 28. Orang yang mencuri itu kan kejahatan. Janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras. Ini Anda dapat melihat kasih Allah in action. Kalau Anda melihat orang yang terjerat di dalam dosa, di dalam kejahatan, Anda kalau punya kasih Allah, Anda akan berusaha memperbaikinya. Baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jadi Anda mendidik orang itu. Ingat kriteria ketiga, kasih Allah mendidik. Jadi orang yang Anda lihat sekarang sedang bergumul dengan dosa, jangan Anda syukurin, jangan Anda tertawakan. Tapi kalau kita memiliki kasih Allah, kita ingin membantu orang itu kalau dia mencuri, kita ajarkan dia, kamu apa keahlianmu? Berhentilah mencuri, Tuhan ingin memberkatimu, Tuhan mengasihimu. Bekerjalah dengan tanganmu, karena Tuhan akan memberkati pekerjaan tanganmu. Kata kitab Ulangan 28. Jadi kita memberikan ayat itu untuk membangun dia, supaya ia, ini yang saya suka sekali, dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Seringkali di dalam khotbah-khotbah di mimbar, kita mengajarkan teologi kemakmuran untuk mengajarkan orang miskin. Jangan takut, Tuhan mengasihimu. Tuhan akan memberkati pekerjaan tanganmu. Biar kamu bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa ini. Ini enggak diajarkan seperti itu. Ini dia mengajarkan supaya orang yang tadinya mencuri bisa bekerja. Bukan agar dia bisa beli mobil rumah mewah dan mobil ketiga, keempat, kelima. Tapi supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kasih Allah itu lengkap, utuh, memberkati, mendidik dan menghasilkan sesuatu yang indah. Kalau kita ngajarkan orang ini teologi kemakmuran yang salah, dia akan menjadi self-centered. Kasih Allah gak mengajarkan kita untuk self-centered. Nah, saya sering mengajarkan teologi kemakmuran. Saya suka mengajarkannya karena saya datang dari dunia sekuler. Tapi saya harus hati-hati jangan mengajarkan orang untuk self-centered. Memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri dulu. Tuhan selalu mengajarkan kita untuk memikirkan orang lain. Ya, jadi kita harus mengerti ini agar kita bisa berdampak di dalam masyarakat kita. Ya, Tuhan ingin pakai kita dengan memberikan pengertian ini tentang kasih Allah dan bagaimana kita bisa secara praktis mempraktekannya sehingga kita bisa mencerminkan kasih Allah kepada dunia ini. Bukan membangun orang-orang yang menjadi egois dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi poin yang saya mau sampaikan tentang Efesus ini, ayat di Efesus ini adalah kita harus benci dosa, keterpurukan, kejahatan. Kemiskinan itu jahat Bapak Ibu.
Sakit penyakit itu jahat. Kita harus benci sakit penyakit, kita harus benci kemiskinan, kita harus benci kebodohan, keterpurukan. Karena itu adalah sesuatu yang jahat yang tidak memberkati umat Tuhan. Bahkan itu bisa menjauhkan orang dari kasih Tuhan. Ya oleh karena itu kita harus mengerti bahwa kalau kita ingin mengasihi, kita memiliki kasih Allah, kita akan mengasihi seperti Tuhan mengasihi dan kita akan membenci seperti Tuhan membenci. Itu adalah dua sisi dari satu koin yang sama, tidak bisa satu dipisahkan dari yang lain. Nah, kalau Anda mengerti ini, baru Anda bisa mengerti ayat di kitab Roma. Coba kita buka. Roma 9 ayat 11 dan 13. Saya akan bawa Bapak Ibu ke hal-hal yang lebih dalam, tapi saya harus kasih fondasinya dulu. Sebab ini bicara mengenai anak-anaknya Ishak, Yakub dan Esau. Roma 9 ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Loh, Allah kan kasih. Iya, dia mengasihi yang baik dan dia membenci yang jahat. Esau itu jahat. Nah, Anda mungkin tidak sepakat dengan saya akan jabarkan kepada Anda. Kalau Anda masih punya perasaan bahwa Esau itu baik, perlu dikasihani, ya Anda udah lebih hebat dari Tuhan. Tuhan sedang mengajarkan kita sesuatu yang sangat dalam hidup ini. Kalau Anda baca di kitab Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Dikatakan begini, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jadi Esau ini menjual hak kesulungannya yang adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan bangsa Yahudi. Karena ada mengandung banyak janji, banyak berkat, banyak tanggung jawab. Dia menganggapnya remeh menjualnya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu ayat berikutnya. Bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Dia menangis dengan terseduh-seduhnya. Tapi sudah ditolak Tuhan. Kenapa? Anda pernah renungkan itu enggak? Di sini dikatakan ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Atau dalam bahasa Inggrisnya, he found no place of repentance. Dia tidak menemukan tempat untuk bertobat. Artinya dia tidak bertobat. Tetapi dia menyesali perbuatannya. Nah, saya sudah bahas mengupas ini dalam 2 sesi di devotion 4 tahun yang lalu tentang pertobatan sejati. Jadi yang Esau lakukan begitu dia kehilangan kesulungannya, bukan dicuri loh, dia yang memberikannya loh demi sepiring makanan. Setelah itu dia menyesal dan dia menangis. Dia menyesal menangis bukan karena dia melakukan dosa. Dia menyesal karena dia kehilangan manfaat dari kesulungan itu. Jadi artinya dia ingin menikmati berkat-berkat Tuhan, toh tanpa punya hubungan dengan Tuhan. Mengerti gak ini? Sama seperti seorang pencuri,
Dia ketangkap basah mencuri, dimasukkan penjara. Lalu dia menangis terisak-isak di situ. Terseduh-seduh. Dia menangis dengan begitu sedihnya. Bukan karena dia mau bertobat agar tidak mencuri lagi. Dia menyesal, kenapa gue ketangkep. Ngerti gak Bapak Ibu? Karena dia ingin menikmati kebebasan lagi untuk bisa melakukan apa yang selama ini dia lakukan. Kalau Anda tidak mengasihi seperti Tuhan mengasihi dan membenci seperti Tuhan membenci, saya takut di akhir zaman ini kita ketipu. Apalagi melihat orang yang mencucurkan air mata. Enggak semua orang yang mencucurkan air mata itu orang baik Bapak Ibu. Tolong pahami itu. Yudas juga nangis. Dia juga menyesal pada waktu dia mengkhianati Yesus. Jadi Anda harus bisa melihat segala sesuatu lewat kacamata ilahi. Dan fondasi daripada Anda menilai segala sesuatu di sesi-sesi yang saya bahas sekarang ini. Kebaikan Allah, kasih Allah. Itu adalah fondasinya untuk Anda menilai segala sesuatu. Kalau enggak Anda akan terkelabui. Nah ini yang saya mau ajarkan Anda di justru zaman di mana sekarang lewat social media itu semua menyasar kepada emosi kita sehingga kita menilai segala sesuatu lewat perasaan kita. Padahal kasih Allah tidak bisa selalu dirasakan. Dan kedua, kasih Allah itu seimbang, mengasihi apa yang dia kasihi, membenci apa yang dia benci. Nah kalau kita tidak mengerti ini, kita akan terkecoh. Ada yang namanya pertobatan ilahi, ada yang namanya pertobatan manusiawi. Pertobatan ilahi membawa kepada keselamatan, pertobatan manusiawi jasmani membawa kepada kematian. Itu dikatakan di 2 Korintus 7 ayat 10. Ya. Banyak hal tentang firman Tuhan yang kita perlu dalamin. Agar kita bisa menilai segala sesuatu ini dengan jernih. Ya, karena kita sangat mudah sekali untuk menyuarakan kasih Allah lewat mulut kita tanpa pemahaman menyertainya. Sehingga orang di dunia sana menilai kita tidak seimbang. Dan bahkan mereka bisa menganggap kita kurang. Sama seperti dunia. We are different, kita beda Bapak Ibu. Dan dunia tidak mengenal kita. Itu yang dikatakan di 1 Yohanes 3 ayat 1 kalau boleh ditayangkan. Janganlah coba-coba meniru dunia. Anda akan menyesal. Karena itu lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Kasih Allah. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Jangan cari sanjungan dari dunia. Karena dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Yesus. Ya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan di sesi ini dan di sesi-sesi berikutnya. Ya, mengenai sifat dan karakter Allah ini banyak disalah gambarkan. Dan itu memang adalah siasat dari si musuh sejak kitab Kejadian 3. Waktu dia mengelabui Adam dan Hawa. Dia tidak bisa menyerang Tuhan Allah secara pribadi. Dia hanya bisa mencoreng namanya, gambarannya. Sehingga kita mempercayai sesuatu yang salah. Dan kita terjerumus. Dan karena kita terjerumus kita menyalahi Tuhan Allah. Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, kata Adam. Kita mencari-cari alasan. Padahal kesalahan terbesar adalah di dalam otak dan hati kita. Kita tidak mau mencari dia. Tuhan tidak pernah lalai memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Siapa yang percaya kepada dia, dia harus datang percaya bahwa dia adalah Allah yang ingin memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Amin. Saya akan berhenti di sini. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya tentang sifat dan karakter Allah. Ada banyak sekali yang mau kita bahas. Kalau Anda mau membaca, memperdalam kasih Allah, saya anjurkan Anda baca kitab Yohanes dan 1 Yohanes. Itu kitab yang jujur saja paling banyak saya baca. Karena itu sangat bisa menggambarkan kasih Allah. Di antara 12 murid-murid Tuhan Yesus, hanya satu yang berkata,
murid yang dikasihi Tuhan. Namanya Yohanes. Jadi kalau Anda baca itu perlu banyak perenungan dan saya dapat banyak pengertian pewahyuan dari kitab Yohanes, sangat luar biasa mengenai kasih Allah. Ya, baiklah Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa untuk Anda. Nanti kalau Anda punya pergumulan secara pribadi mau didoakan, silakan maju ke depan. Kita punya para pendoa di sini yang sudah di training di Charis Bible College, sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Tapi sekarang saya akan berdoa secara umum. Bapak, kami mengucap syukur untuk pewahyuan, pengertian, pemahaman yang Engkau berikan kepada setiap kami tentang kasih-Mu. Engkau ingin kami menjadi anak-anak-Mu yang utuh dan lengkap, complete in Jesus. Oleh karena itu kami mengucap syukur untuk Roh Kudus-Mu yang adalah penolong kami, menuntun kami untuk kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak, terima kasih bahwa kasih-Mu itu luar biasa, mendidik, berkorban, tidak pamrih. Oleh karena itu ajar kami untuk mencerminkan dan menyalurkan kasih-Mu itu kepada sesama kami. Biar mereka boleh mengenal Engkau dengan lebih dalam lagi. Sehingga lewat pengenalan itu kehidupan mereka diubahkan. Bapak, terima kasih untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau berkata bila kami bersepakat, Engkau akan menjawab doa-doa mereka. Dan kami akan melihat itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. You want me well, 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 well. You made me whole, and it is well with my soul. You want me well, 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 well. Your grace made a way so my heart now can say, you want me